kabarnya yang di rumah? Pasti luar biasa dong. Tentu dong. Ya adik-adik yang di rumah, jumpa lagi di ibadah online LG Kids Sitri Evata dengan Kak Dera dan Kak Esther. Kita mau siap memuji Tuhan. Yuk, sebelumnya adik-adik yang di rumah, kita mau bersatu hati berdoa bersama-sama. Tutup mata kalian ya. Yuk, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari yang indah ini. Kami siap memuji Engkau, meninggikan Engkau. Kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik yang di rumah siap memuji Tuhan? Kalau siap, Kak Dera undang untuk semuanya bangkit berdiri. Ayo dong bangkit berdiri semuanya. Kita siap memuji Tuhan ya. Siap. Oke, lagu pertama mari kita pujikan Kasihnya Seperti Sungai. Pakai gerakannya juga ya adik-adik yang di rumah. Ikutin Kakak Dera dan Kakak Esther ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Oke, adik-adik yang di rumah cinta Tuhan Yesus enggak? Cinta. Bisa bilang I love you Jesus enggak? Bisa kan? Yuk, kita mau lagu kedua, I love you Jesus. Jangan lupa ya, pakai gerakannya juga. Biar cinta kita semakin dalam kepada Tuhan kita ya. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Lagi ya. I love you Jesus. Deep down in my heart, I love you Jesus. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart, think about deep, deep down, down. Deep down in my heart. Sekarang bahasa Indonesia. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam-dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Cintaku dalam sekali. Sekali lagi Indonesia. Aku cinta Yesus dalam sekali. Aku cinta Yesus dalam sekali. Cintaku dalam
mendalam-dalam sekali. Ya, adik-adik siap mendengarkan firman Tuhan nggak yang di rumah? Harus siap dong. Betul, kalau gitu kita mau siapkan hati kita. Kita percaya Tuhan selalu memberikan jalan yang terbaik buat kita. Adik-adik yang di rumah, kita mau memuji Tuhan dengan kesungguhan hati. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita mau katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik yang di rumah, siapkan hati kita, telinga kita, tutup matamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Tuhan, siapkan hati kami supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis ya, jangan kemana-mana. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Dadah. Bye-bye. Selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi di LG Kids Sitri Evata. Hari ini kita mau bersama-sama belajar. Kita mau melihat ada seseorang yang dipakai Tuhan. Dia memiliki hati yang begitu luar biasa. Dia memiliki kerendahan hati. Dia begitu mengasihi terhadap orang yang membencinya. Siapakah dia? Kita mau belajar bersama-sama ya. Yuk simak, jangan kemana-mana.
duduk yang baik, kita mau belajar. Siap semuanya? Oke, lihat bersama-sama ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Lalu Isai memanggil anak-anaknya dan semuanya disuruh melewati Samuel. Tetapi tidak ada satupun yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikianlah Isai menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel. Tapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Lalu Isai menjawab, "Masih ada tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan bersama sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhlah menjemput dia. Ia merah-merahan, matanya indah, dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman kepada Samuel, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Lalu Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan di atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Ketika Daud memberikan roti kepada kakak-kakaknya di medan perang, kemudian dilihat dan didengarkanlah bahwa ada seorang tentara Filistin yang mengolok-olok jemaah Israel. Lalu hati Daud menjadi marah, dia tidak terima. Lalu dia berlari menemui Saul dan berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Janganlah menjadi tawar hati, aku akan melawan Goliat." Kemudian keesokan harinya Daud pergi ke medan perang. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang biasa dia bawa. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Lalu Daud mendekati orang Filistin itu. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat? Demi para Allah, aku mengutuki engkau Daud." Tetapi Daud berkata pada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang besar." Lalu Daud masukkan tangannya dalam kantungnya. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu sehingga batu itu terbenam ke dalam dahi Goliat. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya sampai ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umpan dan batu itu. Ia mengalahkannya dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Kemudian Daud berlari mendapatkan orang Filistin itu, berdiri di sebelahnya, diambilnyalah pedangnya, dihunusnya dari sarungnya, lalu menghabisi dia. Pancungnyalah kepalanya dengan pedang itu. Ketika orang-orang Filistin melihat bahwa pahlawan mereka telah mati, maka larilah mereka. Dan Daud berhasil mengalahkan Goliat, lalu mengambil kepala orang Filistin itu dan membawanya ke Yerusalem. Tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya ke dalam kemahnya. Demikianlah Daud mengalahkan Goliat dengan pengurapan Tuhan. Ketika Daud selesai berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Jonatan dan jiwa Daud. Jonatan adalah anak dari Saul
Dan Yonatan sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Kemudian mereka berdua mengikat perjanjian antara Yonatan dan Daud, karena Yonatan begitu mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Lalu Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, memberikan baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Maka mereka menjadi sahabat yang begitu dekat antara Daud dan Yonatan. Setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, lalu dia diangkat menjadi kepala pasukan, dan setiap peperangan dia selalu memberikan kemenangan untuk Israel dan Raja Saul. Tapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebabkan hatinya menjadi membenci Daud. Lalu Saul mulai memikirkan bagaimana cara dia untuk menyingkirkan Daud ataupun membunuh Daud. Dia sangat marah. Kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku hanya diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun akan jatuh kepada Daud, pikir Saul. Dan sejak hari itu Saul mulai mendengki dan mulai iri kepada Daud. Saul mulai berencana untuk membunuh Daud. Keesokan harinya roh jahat yang ada dari Allah itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan di tengah-tengah rumah, sedangkan Daud sedang bermain kecapi seperti sehari-harinya. Adapun Saul ada tombak di tangannya. Lalu Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Dan Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud. Sedang daripada Saul ia telah undur. Keesokan harinya Saul bertemu dengan Yonatan anaknya dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan anak Saul sangat suka kepada Daud. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul ayahnya, katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap Daud, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukankah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu, raja? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karenanya. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Dan Saul mendengarkan perkataan Yonatan. Demikian dia bersumpah kepada anaknya, demi Tuhan yang hidup, Daud tidak akan kubunuh. Tetapi roh jahat yang daripada Tuhan hingga kembali pada Saul. Ketika ia duduk di rumah dengan tombaknya di tangannya dan Daud sedang main kecapi, lalu Saul berencana menancapkan Daud ke dinding dengan tombaknya. Tetapi Daud berhasil mengelakkan tikaman Saul, sehingga Saul mengenai dinding dengan tombak itu. Sudah itu Daud segera melarikan diri dan luput pada malam itu. Maka pada malam itu juga Daud segera berlari, melarikan diri dari hadapan Saul. Dia berlari ke Nob, kemudian sampailah dia di Gua Adulam, di Gad. Terus dia berlari sampai kepada Kehila, dan dia terus berlari sampai ke padang gurun Zif. Dan akhirnya sampailah Daud di padang gurun En-Gedi. Kemudian Saul mengambil 3.000 orang yang terpilih dari seluruh orang Israel, lalu pergi mencari Daud dan orang-orangnya. Ia sampai ke kandang-kandang domba, tepi jalan, dalam gua-gua, tetapi di sana tidak didapati Daud. Kemudian Saul memasuki dalam sebuah gua dan dia hendak membuang hajat. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang gua itu. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari ini yang dikatakan Tuhan kepadamu, Daud. Sesungguhnya Tuhan akan menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka berbuatlah
kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud kemudian bangun, lalu ia memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Demikianlah Daud mencegah orang-orangnya untuk tidak mengizinkan mereka menyerang Saul. Sementara itu Saul telah bangun meninggalkan gua itu hendak melanjutkan perjalanannya. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari dalam gua itu dan berseru pada Saul. Katanya, "Tuanku Raja." Lalu Saul menoleh. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengikhtiar celakamu? Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku, aku tidak akan menjamah tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi hakim antara aku dan engkau, dan Tuhan membalaskan aku kepadamu, tetapi tanganku tidak akan memukul engkau, sebab Tuhan yang sendiri akan memutuskan antara aku dan engkau. Kiranya dia memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu." Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu pada Saul, berkatalah Saul, "Suaramu itukah, ya anakku Daud?" Sudah itu dengan suara nyaring menangislah Saul. "Telah kutunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku Daud. Oleh karena itu sesungguhnya aku tahu bahwa engkau pasti menjadi raja dan jabatan raja Israel akan tetap kokoh dalam tanganmu. Oleh sebab itu bersumpahlah kepadaku demi Tuhan bahwa engkau tidak akan melenyapkan keturunanku dan tidak akan menghapuskan namaku dari nama keluargaku." Lalu bersumpahlah Daud kepada Saul. Kemudian pulanglah Saul ke rumahnya, sedangkan Daud dan orang-orangnya juga pergi ke gunung-gunung. Yeay, kita sudah melihat firman Tuhan bersama-sama ya. Adik-adik, apa yang kita peroleh dari pelajaran Daud hari ini? Coba kita melihat siapa yang punya musuh. Ada nggak teman-temanmu yang membenci kamu? Yuk kita belajar sama-sama ya. Jangan membenci musuhmu. Jangan membenci orang yang sudah membenci kamu. Tapi hari ini kita belajar dari Daud. Apa yang sudah Daud lakukan kepada Raja Saul, walaupun Saul begitu membenci Daud. Yuk kita belajar sama-sama ya adik-adik. Pertama, adik-adik harus mengasihi setiap orang, bahkan mengasihi orang yang memusuhi kita. Kemudian yang kedua, yuk kita belajar, adik-adik, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi teman-temanmu yang jahat kepada kamu, tetaplah berbuat baik dan mengasihi mereka. Karena kita tahu, adik-adik, bahwa yang berhak memberikan hukuman atas kejahatan orang lain kepada kita hanyalah Tuhan. Kita nggak boleh ya memberikan penghakiman, nggak boleh membalas kejahatan permusuhan teman kita dengan hal yang sama. Tetapi justru sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita mau belajar. Walaupun orang lain memusuhi kita, iri, membuat kita kecewa, memusuhi kita, yuk kita belajar untuk tetap mengasihi teman-teman kita, karena mereka bukan musuh kita. Ayo ngomong sama teman-temanmu kanan kiri, kamu bukan musuh ya, tapi kita sahabat, tapi kita sama-sama harus saling mengasihi. Adik-adik terus belajar ya, mengasihi musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Oke, firman Tuhan sampai hari ini. Jumpa lagi di minggu depan. Adik-adik tetap semangat, jaga kesehatan, supaya terus fit untuk melakukan aktivitas dan sekolah minggu. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Teruslah mengasihi orang-orang yang memusuhi kamu, dan berdoalah bagi mereka. Haleluya. Amin. Dadah. Kita mau menghafalkan ayat emas ya. Ada di dalam Matius berapa Kak? Matius 5 ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yuk adik-adik, kita mau jumpa lagi di LG Kids minggu depan.
Dan jangan lupa like, and subscribe. Bye-bye. bye-bye.